Terima kasih kepada PSI yang telah memberikan pelatihan kepada kami. Dari mahasiswa UBSI ada bingkisan buat adik-adik yang telah mengikuti pelatihan ya kakak-kakak ya. Jadi mohon diterima dengan senang hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik jamaah Masjid Musolah Baitul Taqwa Kampung Rawa. Kami dari UBSI Universitas Bina Sarana Informatika kelas RPL 10.3A.07. Hari ini kami pengabdian kepada masyarakat sebagai tugas PAI, Pendidikan Agama Islam, dengan dosen pembimbing Bapak Nanang Ridwan. Perkenalkan ketua kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ahdan dengan NIM 102400100 dan Perkenalkan, saya Reni Desta Prayoga dengan NIM 1024029. Perkenalkan, saya Muhammad Daferja Mahendra dengan NIM 1240014. Saya Firza Cereska Fadila dengan NIM 1240039. Perkenalkan, saya Fikran Syah Akbar dengan NIM 102400020. Perkenalkan, nama saya Reza Paul dengan NIM 102400089. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan Sembali dengan NIM 102400105. Perkenalkan kembali ke saya Alfrino Patriando Adam dengan NIM 102301116. Hari ini Mas Raffi, Kak Raffi akan menjelaskan kegiatan kita, yaitu pelatihan untuk membuat web dakwah ya. Selanjutnya untuk bisa menjelaskan. Hari ini ya, nanti adik-adik semua ya, kita akan minta untuk juga berdakwah ya. Berdakwah secara offline juga ya, antara 1 sampai 2 menit. Kemudian nanti kami akan mengajarkan materi dakwah itu bisa di-upload ke website. Jadi nanti kakak-kakak kita semua dari UBSI ini akan mengajarkan bagaimana cara membuat website untuk berdakwah ya. Itu tujuan kegiatan kita ya. Untuk lebih jelasnya nanti Mas Raffi dan kakak-kakak kita semua yang ada di sini yang akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini
ini akan mempresentasikan materi dengan judul penyebaran dakwah melalui internet, menyebarkan nilai-nilai di era digital. Di era modern seperti sekarang ini, internet telah menjadi salah satu sarana utama dalam penyebaran informasi hampir seluruh aspek kehidupan terhubung melalui teknologi digital, mulai dari pendidikan, komunikasi, hingga aktivitas sosial sehari-hari. Oleh karena itu, dakwah sebagai upaya penyebaran nilai-nilai Islam juga perlu mengikuti perkembangan teknologi agar tetap relevan, mudah diakses, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Melalui pemanfaatan internet, pesan Islam dapat disampaikan dengan lebih cepat, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan umat di zaman sekarang. Pada saat ini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa dakwah digital menjadi penting. Perkembangan teknologi, cara masyarakat mendapatkan informasi. Banyak orang saat ini lebih sering mencari ilmu agama dari internet, baik melalui media sosial, website, maupun video. Dengan kondisi ini, dakwah perlu memanfaatkan internet sebagai media penyampaian ajaran Islam. Untuk latar belakang di PPT ini, era cara kita terhubung dan belajar. Memahami landscape ini sangat penting untuk dakwahnya yang efektif. Pentingnya dakwah di era yang didominasi oleh layar, kehadiran digital sangat penting untuk menjangkau hati dan pikiran di tempat mereka yang paling aktif. Pergeseran masyarakat, terjadi transisi besar dalam cara masyarakat mengonsumsi informasi, beralih dari pertemuan tradisional ke informasi instan. Oke, kali ini saya akan menunjukkan apa itu definisi dakwah. Definisi dakwah adalah ajakan atau usaha untuk menyeru manusia menuju kebaikan dan jalan yang benar menurut ajaran Islam. Dakwah tidak hanya berupa ceramah langsung, tetapi juga bisa dilakukan melalui tulisan, video, diskusi, maupun konten digital lainnya. Di era digital, dakwah menjadi lebih fleksibel karena dapat menjangkau banyak dalam waktu singkat tanpa harus bertemu secara fisik. Oke, adik-adik pada tahu kan nih perkembangan internet tuh dari kapan aja? Pertama tuh dari tahun 1990-an, eranya web. Perkembangan 90-an itu kini menjadi bagian sehari-hari. Melampaui internet, komunikasi menjadi cepat dan tanpa batas. Informasi dapat menyebar ke dunia hanya dalam beberapa detik. Kemajuan nilai yang membuat internet menjadi media yang sangat potensial untuk menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat luas. Selanjutnya, bentuk dakwah di internet yang pertama ada situs web, lalu dakwah di internetnya perpustakaan daring, artikel, dan platform tanya jawab yang menyediakan pengetahuan yang mudah diakses. Lalu yang kedua webnya yaitu bertipe multimedia dengan contoh kuliah YouTube, podcast, dan siaran langsung yang menghadirkan para cendekiawan ke rumah. Dan yang ketiga adalah media sosial, konten singkat di Twitter, Instagram, Facebook, dan yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi antar sesama. Selanjutnya ada fleksibilitas. Konten dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memungkinkan pengguna untuk belajar sesuai kecepatan mereka sendiri. Oke, selanjutnya konsep misinformasi atau kebingungan dari menavigasi lanskap digital meskipun ampuh. Internet menghadirkan rintangan signifikan yang harus dikelola dengan bijak. Misinformasi, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau salah dengan cepat dapat mendistorsi ajaran agama. Kemudian ada konten negatif dan juga kebutuhan akan kehati-hatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama aku Claudia Syahna Pinalena. Saya akan menyampaikan kebaikan mengenai kebaikan dan bersedekah. Sedekah tidak hanya memberikan harta, tetapi juga membersihkan hati. Bahkan, sedekah tidak harus besar atau sekecil apapun. Jika dilakukan dengan ikhlas, nilai dan pahala yang didapat juga sangat besar. Dan ingatlah, sedekah yang terbaik adalah sedekah yang diberikan di saat kita sebenarnya butuh. Di saat kita sedang rumit, namun tetap mau berbagi. Itulah sedekah yang nilainya juga lebih besar karena lahir dari ketulusan dan keyakinan pada Allah. Maka, mulailah dari hal kecil. Sisihkan sedikit dari rezeki kita setiap hari. Dan ucapkan kata yang baik. Insya Allah, hal yang baik akan kembali ke diri sendiri. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya mengenai hal kebaikan bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kirana Rubihanto. Saya akan membacakan dakwah yang berjudul Sabar. Saudara yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita tidak pernah lepas dari ujian, kecewa, dan perlakuan yang tidak menyenangkan. Karena itu, Allah memerintahkan kita untuk memiliki sabar dan pemaaf. Dua sifat mulia yang menjadi ciri orang yang beriman. Sabar berarti tetap teguh, tetap tenang, dan tetap percaya kepada Allah meskipun keadaan berat. Sabar mendapatkan musibah, sabar menahan amarah, dan sabar dalam menjalankan perintah Allah. Orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batasan, karena Allah sendiri yang menenangkan hati mereka. Sementara pemaaf adalah sifat orang-orang berjiwa besar. Memaafkan bukan berarti kita lemah, tetapi justru menunjukkan betapa kekuatannya hati kita. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik. Beliau memanfaatkan orang yang menyakitkannya, bahkan mendoakannya, mencintainya dengan maafkannya. Hati kita menjadi lapang, hidup tenang, dan dosa kita pun diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dakwah yang saya bisa sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Rizky Oktaviano. Di hari ini saya akan membawakan dakwah yang berjudul Keimanan di Era Digital. Sahabat sekalian, hari ini kita hidup di tengah lautan informasi yang tak ada ujungnya. Setiap detik, ponsel kita membawa kita ke dunia yang berbeda, dari berita, video, hingga obrolan dengan orang di mana saja. Tapi apakah kita sadar, era digital ini juga membawa tantangan bagi keimanan kita? Begitu sering kita terjebak dalam konten yang membuat hati terganggu, kebohongan yang menyebar cepat, kesenangan sementara yang melalaikan tujuan hidup, atau perbandingan yang membuat kita meragukan diri. Kadang kita lupa, ponsel yang kita pegang itu bukan hanya alat hiburan, tapi juga alat yang bisa membentuk pikiran dan hati kita. Jadi bagaimana menjaga keimanan di tengah ini? Pertama, pilih konten yang baik. Isi ponselmu dengan hal-hal yang memperkuat iman, ceramah, tulisan agama, atau cerita kebaikan. Kedua, atur waktu dengan bijak. Jangan biarkan layar menguasai hari-hari kita. Sisakan waktu untuk beribadah, membaca Al-Quran, atau berbagi kebaikan dengan orang di sekitar. Ketiga, kegiatan tujuan kita, semua yang kita lakukan di dunia digital ini harus mengarah pada kebaikan dan kesempurnaan iman kita. Era digital bisa jadi teman yang baik, asalkan kita tahu cara menggunakannya dengan benar. Jadikanlah teknologi sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan, bukan sebagai hal yang merusak keimanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufiq Kanzaiswan. Saya akan membawakan dakwah yang berjudul Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada beliau, keluarga, dan para sahabat. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW berarti meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah yang terakhir, pembawa petunjuk dan kebenaran. Iman kita tidaklah sempurna hingga kita membenarkan ajaran beliau, mengikuti sunnahnya, dan menjadikannya teladan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW memiliki akhlak
saya akan mencintai beliau, hendaklah menerapkan sifat-sifat itu. Mulai dari hal yang sebenarnya, berkata jujur, berbuat baik, menjaga amanah, dan menyebarkan salam serta senyum. Sekian dakwah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari. Kali ini saya akan mendakwa tentang memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini adalah perjalanan singkat. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun seringkali kita menunda kebaikan seolah-olah waktu akan menunggu kita. Padahal Rasulullah mengingatkan bahwa dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Mari gunakan waktu yang masih Allah beri untuk mendekat kepadanya dengan menjalankan sholat tepat waktu, menjaga lisan, dan membantu orang lain. Kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi amal besar di sisi Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu ingat dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Zifana Putri. Di sini saya akan berdakwah tentang pentingnya belajar. Ayo teman-teman semua, mari kita belajar. Banyak sekali loh manfaat belajar. Yang pertama, belajar juga bisa menambah pengetahuan. Yang kedua, mengasah keterampilan, meningkatkan daya ingat, dan memperluas wawasan, bahkan sampai mengembangkan diri. Maka dari itu, ayo teman-teman kita tingkatkan belajar agar diri kita berguna di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Jamaro. Saya ingin membawakan sebuah dakwah yang berjudul Pentingnya Sholat Sebagai Tiang Agama. Kakak-kakak dan teman-temanku semua, sholat adalah ibadah yang pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendekatkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama. Sholat bukan sekadar gerakan tubuh, tetapi komunikasi langsung seorang hamba dengan Allah. Di dalam sholat, kita mengakui kelemahan diri, memohon petunjuk, dan berserah kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap ya? Udah. Oke. Adik-adik yang kami cintai, ya. Kakak-kakak kita semua sudah menjelaskan tentang pentingnya website, bukan hanya untuk belajar dan lain-lain, tapi juga untuk berdakwah. Jadi tadi adik-adik sudah juga melakukan dakwah secara offline. Nah, materi yang tadi adik-adik dakwah bisa diupload ke website, ya. Nanti tadi sudah diajarkan, ya, hari ini sudah kita latih. Jadi nanti websitenya itu bisa diupload, ya, bisa dilihat oleh teman-teman, ya. Jelas? Jelas. Nah, tentunya tadi ada aturan-aturan website, ya, kita tidak boleh salah kasih informasi, ya. Kita tidak boleh sebarkan berita bohong, ya. Itu juga tetap harus diperhatikan, beretika dengan menggunakan media sosial. Kalau sudah jelas, maka kita akhiri ya pelatihan hari ini, ya. Oke, kita ucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik, ya, dari jamaah Mushola Baitut Taqwa, ya, dan juga kelompok 1 kelas RPL, ya. Terima kasih teman-teman, ya, semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami, dari mahasiswa UBSI, ada bingkisan buat adik-adik yang telah mengikuti pelatihan, ya, kakak-kakak, ya. Jadi mohon diterima dengan senang hati, ya.
Ya, semoga bisa bermanfaat ya. Oke. Ini belum bingkisannya. Terima kasih. Udah belum? Yang belum siapa? Oke. Udah semua dapat? Terima kasih kepada PSI yang telah memberikan pelatihan kepada kami. Kakak-kakaknya adalah Kakak Randy, Kakak Reza, Kak Dika, Kak Firza, Kak Randy, Kak Alvina, Kak Dava, dan Kak Raffi. Oke.